Hai Vips. Hai Impactors. Selamat datang di ibadah online kita. Yuk kita siapin hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan yuk. Teman. Dimanapun kalian berada, mari ambil momen ini untuk kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau bersenang-senang dalam hadirat Tuhan, amin. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Oh, Engkau Allah yang tidak terbatas. Oh, mari sama-sama nyanyikan. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan, hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Nama di atas segalanya. Ku percaya. Nama-Mu Tuhan. Nama di atas segalanya. Amin. Hanya Yesus. Katakan nama di atas segalanya dengan sepenuh hatimu. Oh, nama di atas segalanya. Amin, amin. Ku percaya. Nama-Mu Tuhan. Nama di atas segalanya. Oh, nama Yesus. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Oh, Nama di atas segalanya. ku percaya. Oh, nama di atas segalanya. Nama Yesus. Oh, hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas. Katakan hanya satu nama, hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku.
mujizat yang nyata saat ku percaya. Tak terbatas kau Tuhan selamanya. Oh, tak terbatas kau Tuhan selamanya. Tak terbatas kau Tuhan selamanya. Haleluya. Sungguh kau tak terbatas Tuhan. Our God is very awesome. Kami sadar Tuhan, hanya nama-Mu, hanya kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan dengan segala keadaan kami Tuhan, dengan segala keadaan kami Tuhan. Yesus, kami ingin berserah, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, taruh kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hari ini jadi momen kami untuk bisa kembali lagi Tuhan, mengenal dan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Here is our declaration, Lord. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. We believe you'll never let us go, Lord. You'll never let us go. Here I declare my victory in you. I wanna sing
together with all your heart. I'm not afraid. God is for me. Sing hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. 'Cause Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, even in the darkest night, you'll never let me go. Oh. I believe in you, Jesus. Oh, I believe in you. I believe in you. You're the one who fights my battle. Oh, you're the one who fights my battle. Bapak, terima kasih Tuhan untuk satu momen kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gak terbatas lewat media apapun Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami menonton lewat laptop kami, lewat handphone kami Tuhan, kami percaya jamahan kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, gak pernah berubah Tuhan Yesus. Biarkan hari ini Tuhan menjadi momen di mana kami bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu keselamatan dan kemenangan kami hanya kami bisa peroleh dari dalam tangan mujizat saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita di minggu ini akan bahas tentang understanding grace. Tapi sebelum masuk ke understanding grace, kita mau lihat overview-nya dulu ya. Bulan ini tuh ada apa sih? Ada 5 minggu di bulan ini. So, 5 minggu biasanya bulan yang susah untuk ketemuin tema karena terlalu banyak. But kita temanya adalah grace and faith. Anugerah atau kasih karunia dan iman. Oke, kenapa tema ini menarik banget sebenarnya ya? Apalagi sebenarnya di dunia kekristenan lah ya. Karena ternyata di kekristenan ada 2 kubu yang sering menonjolkan satu dan lain hal. Yang satu dan yang either yang grace atau yang faith gitu kan. So God's part ya kan, bagian dari Tuhan, dan bagiannya kita iman gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Cuman ada dilema di sini. Ada satu kubu yang lebih nonjolin grace terus, anugerah aja, kasih karunia doang.
Pokoknya hanya oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia. Tapi ada juga satu kubu yang hanya ngomongin iman atau emfasisnya di iman aja. Kalau kita harus berbuat baik, kita harus menunjukkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik, gitu kan? Nah, ternyata ada balance di dua ini, dan dua ini harus bekerja sama untuk semua ini bisa bekerja. Itu desainnya Tuhan. Makanya ada dua-duanya. So harus ada balance gitu kan. Tapi dua-duanya juga sangat powerful. So kita mau explore ini lebih dalam lagi supaya kita ngerti kita ini bagiannya yang mana, Tuhan bagian yang mana, perspektifnya benar, dan di saat ada kebenaran itu membebaskan kita. Oke, so yang pertama kita akan ngomong tentang understanding grace. Apa itu kasih karunia atau apa itu bagiannya Tuhan. Nah, habis itu kita akan ngomongin balancing faith and grace. Gimana caranya kita bisa mengimbangkan iman dan kasih karunia. Lalu di minggu ketiga kita akan ngomong activating faith. Jadi gimana cara kita mengaktifasi bagiannya kita. Setelah kita udah ngerti anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, gimana cara kita bisa aktifin iman kita. Lalu bagian keempat adalah extending grace. Ternyata grace itu, kasih karunia itu bukan cuma untuk diterima aja, tapi untuk disebarluaskan, untuk dikasih ke orang lain juga. Nah, gimana cara kita bisa extend grace? Lalu yang kelima, ini juga powerful banget, resting in grace. Gimana caranya kita bisa beristirahat di dalam anugerah. Kalau di dalam kasih karunia itu kita harusnya bisa ada rest yang sejati di dalam Tuhan. So itu that's what we have in store untuk bulan ini. So you don't want to miss it. Jangan sampai ketinggalan. Oke, so kita masuk aja langsung ke ayat pokok kita di bulan ini, yaitu Yohanes. Yohanes 1 ayat 15 sampai 17. Oke, so langsung aja aku baca. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. So ini Yohanes Pembaptis ya, ini di awal-awal kitab Yohanes. Lanjut ayat 16, dia bilang, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. So, di ayat 16 ini, emphasis kata telah menerima kasih karunia, tapi nggak cuma kasih karunia dong, demi kasih karunia. Ya kan? So, kasih karunia itu sifatnya God's part. Nanti kita akan highlight lebih jauh lagi. Tapi ini sudah dilakukan dan dilakukan oleh Tuhan, tapi kasih karunia-nya juga demi kasih karunia. Artinya apa? Emfasisnya adalah di dalam kasih karunia itu nggak cuma sekali doang kita terima. Tapi sepanjang hidup kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. So, di dalam Yesus ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Overflowing. Yang kalau dikasih itu akan terus mengasihi dan terus mengasihi dan terus mengasihi, dan kita bisa menerima dan terus menerima dan terus menerima. Ada kasih karunia di setiap musim, di saat kita happy, di saat kita lagi nggak happy, di saat kita lagi susah, di saat kita lagi membutuhkan uang, membutuhkan kasih sayang lagi, semua di setiap musim kita ada kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus. Yesus untuk semua musim. Dan ini powerful banget. Nah, habis itu ayat 17 bilang kayak gini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kalau ada kata tetapi di tengah, itu artinya ada comparison, ya kan? Ada perbandingan. Nah, Yohanes di sini mengatakan ada perbandingan antara hukum Taurat, ya kan, yang diberikan oleh Musa dengan kasih karunia yang datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Kristus. Ternyata ada kontras di dua ini. Hukum Taurat, the law, yang diberikan oleh Musa, dan kasih karunia. Kenapa kayak gitu? Nah, untuk mengerti kasih karunia, kita harus tahu perbandingan ini ya. Nah, so old and new, perjanjian lama versus perjanjian baru. Old covenant versus new covenant. What's the difference? Apa perbedaannya di sini? Nah, aku mau list perjanjian-perjanjian. Sebenarnya ada banyak, ada lebih dari ini. Cuman ini ada beberapa aja yang aku highlight.
God's covenant with His people. Perjanjian Tuhan dengan umatnya, dengan kita manusia. Ada beberapa ya. So pertama sama Noahik namanya. Dia bilang kayak gini, aku tak akan mengutuk bumi, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ini dipersingkat lah ya, parafrase ujung-ujungnya aja. So Tuhan berjanji sama Nuh setelah air bah keluar, dia kasih persembahan, terus akhirnya ada pelangi, terus Tuhan janji sama Noah melalui Noah, dia berjanji ke seluruh manusia. Nah itu ada covenant di sana, ada perjanjian. Aku nggak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia nggak akan membasmi lagi manusia sama kayak pakai air bah ini gitu kan selama-lamanya. Lalu ada Abrahamik. Lalu Abraham dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ada dengan Musa. Dia bilang gini, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perjanjian-perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Oke, Davidik dengan Daud dia berjanji sama manusia, kalau keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. So dia berjanji sama manusia kalau sama Daud, spesifiknya kalau Daud, bahwa akan ada seseorang yang bertahta. Ya kan? Lalu ada perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. So, darah Yesus menjadi materai akan perjanjian yang baru. Nah, kenapa kita ngomongin ini? Mungkin kalian bosen apa artinya. Cuma ada sesuatu yang ada powerful truth di sini yang aku mau highlight sama kalian, yaitu seperti ini. So, bayangin kalau di timeline kehidupan atau sejarah, ya kan, ada salib di tengah-tengah. Ada salib di tengah-tengahnya, yang sebelum salib, lalu ada yang sesudah salib, gitu kan, seperti di chart ini. Nah, kalau kita melihat perjanjian Tuhan dengan manusia, lalu melalui Noahik, Abrahamik, ternyata kita bisa observe kalau, tadi balik lagi ya, perjanjian dengan Nuh, itu ada syaratnya atau enggak? Nggak ada. Dia bilang, aku nggak akan mengutuk bumi. Dia nggak bilang, kalau kamu baik-baik mendengar firmanku, ya kan? Kalau kamu taat, kalau kamu suci, kalau kamu saat teduh, aku nggak akan mengutuk bumi. Dia nggak ada ngomong kayak gitu. Kalau kamu nggak berdosa lagi, nggak ada ngomong kayak gitu. Ini tanpa syarat. Oke? So observe itu ya. Dengan Abraham, ada syaratnya atau nggak? Nggak. Dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dengan Musa, ada syaratnya atau nggak? Ada. Dan ini adalah satu-satunya perjanjian, satu-satunya covenant yang ada syaratnya. Yang conditional, bukan unconditional. Dengan Musa dia bilang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman bla 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 bla, maka kamu. So ada syaratnya di dalam covenant yang ini. Lalu dengan Daud dia bilang apa? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Ada syaratnya nggak? Nggak ada syarat. Apalagi di perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru. Darahku adalah perjanjian baru. So nggak ada syaratnya sama sekali. Nah, apa itu ngaruhnya ke kita? Apa ngaruhnya? So kalau ditarik garis, perjanjian dengan Nuh itu nembus ngelewatin karya Kristus. Karena itu unconditional. Ya kan? Lalu dengan Abraham, perjanjian dengan Abraham juga nembus. Dia kekal sifatnya karena nggak ada kondisinya, nggak ada prasyaratnya. Masuk ke Musa karena dia ada syarat jika maka, ya kan? Makanya kita kenal itu sebagai hukum Taurat, ya kan? Masa-masa hukum Taurat di mana hukum itu yang merajalela. Ya kan? Jika kamu baik-baik mendengar, jika kamu melakukan, maka aku akan memberkati. So di situ ini adalah satu-satunya momen di mana ada syarat di balik berkatnya Tuhan. Nah ini dia stop di Kristus. Ya kan? Ntar aku lanjut lagi. Daud lanjut terus dan
New Covenant, perjanjian yang baru, dimulai dari salib. So hukum, waktu Yohanes lagi kontrasin hukum dan anugerah, dia lagi bilang ada perjanjian lama dan ada perjanjian yang baru. Ada cara pikir yang lama dan ada cara pikir yang baru yang diintroduce oleh siapa tadi katanya? Oleh Yesus Kristus. Anugerah kita bisa akses setelah salibnya Kristus. Karena firman Tuhan kenapa kayak gitu? Karena firman Tuhan bilang kalau Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya kan? Membayar segala dosa, konsekuensi dari dosa. Dia memberikan anugerah melalui karyanya di salib, dan anugerah ini adalah cara yang baru, hidup yang baru, revelation yang baru, yang lebih dari hukum Taurat ini. Dia menggantikannya. Nah, aku mau tanya sama kalian, kita ini hidup di mana? Zamannya. Di situ sebelum salib atau sesudah salib. So we live under His grace, di dalam perjanjiannya yang baru. Kita hidup di dalam anugerah. Bukan lagi hukum Taurat, karena hukum Taurat sudah difulfill sama Tuhan. Sekarang waktunya hidup di dalam anugerah. Di dalam Kristus ada sesuatu yang tersedia yang lebih dari yang kita bayangkan dan bahkan bisa dipikirkan. Nah, Efesus 2 ayat 8-9 bilang kayak gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya tadi aku bilang kan, ada grace and faith dilemma, mana bagianku, mana bagian Tuhan. Pertanyaannya adalah ujung-ujungnya ini. Mana bagian Tuhan, mana bagian kita, dan apa yang harus kita lakukan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil utamamu, tetapi pemberian Allah. Understanding grace. So what is grace? What is grace? Kita udah ngomongin tentang sejarahnya. Sekarang itu zamannya anugerah, bukan zaman hukum Taurat lagi. Ada dilemanya. So hari ini aku akan coba dive ke dalam konsep apa bagian Tuhan. Ya, understanding grace. Kasih karunia adalah bagian dan pemberian Allah. Ini udah highlight dari tadi. Kasih karunia adalah bagian dan pemberian Allah. Ini adalah jatahnya Tuhan. Ini bagiannya Tuhan. Ini adalah pemberiannya Tuhan. So, karena ini bagiannya Tuhan, hanya Tuhan ya, nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak ada hubungannya sama aku, nggak ada hubungannya sama umat manusia lagi baik-baik atau enggak. Nggak ada hubungannya sama itu sama sekali. Kasih karunia itu bagiannya Tuhan. Kasih karunia itu jadi tanpa syarat. Bukan hasil usahamu katanya. Melainkan pemberian Allah. Kasih karunia itu tanpa syarat. So, maksudnya tanpa syarat seperti apa? Coba ya kita bayangin. Karena aku rasa banyak yang tetap, walaupun kita, oh ya tahulah anugerah itu tanpa syarat, atau tahulah kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Tapi seringkali kita masih percaya atau masih hidup seolah ada syaratnya. Di saat kita melihat kalau misalnya sering ngomong kayak gini, kayak mungkin ini cobaan dari Tuhan supaya aku semakin dekat sama Tuhan. Atau ada yang sering bilang juga kalau aja aku saat teduh hari itu, waduh, aku kecelakaan misalnya, nyerempet mobil. Terus aku udah tahu tuh di hatiku seharusnya aku saat teduh hari itu, tapi aku nggak saat teduh. Makanya Tuhan ingetin aku. Tuhan ingetin aku kalau aku harus saat teduh hari itu. Makanya aku kecelakaan. Kalau aku saat teduh, aku nggak bakal kecelakaan. Pernah nggak ngomong, sering ya ada ngomong-ngomong kayak ngerelate apa, nggak ada berkat Tuhan itu dengan hukumannya Tuhan, peringatannya Tuhan. Ngerelate oh ada sakit itu karena dosa gitu kan.
Nah, seolah-olah kalau aja kita melakukan lebih lagi, kalau aja kita saat teduh lebih rajin lagi, kalau aja kita doa lebih kusyuk lagi, kalau aja gitu kan. If kita melakukan ini, berkat Tuhan akan makin melimpah di atas aku. Anugerahnya akan makin tercurah ke atas aku. Nah, di saat kita mengaitkan perbuatan kita dan anugerah Tuhan, itu bukan lagi jadi anugerah, teman-teman. That's not grace. Bukan lagi menjadi kasih karunia. Kalau itu tergantung sama perbuatan kita, usaha kita, itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu bagian Tuhan 100%. So, artinya apa? Nggak peduli kamu berdosa atau enggak. Nggak peduli kamu saat teduh atau enggak. Nggak peduli kamu suci atau enggak. Nggak peduli kamu anak baik atau bukan. Pemberontak sama orang tua. Nyontek di kelas. Anugerah Tuhan tercurah untuk kamu. Nggak peduli sebelah kamu ini lebih buruk hidupnya daripada kamu atau enggak. Atau lebih baik. Atau lebih apalah teman-teman kamu. Siapapun juga. Anugerah Tuhan tercurah untuk kamu. Dia selalu tersedia. Apapun bentuknya. So, jadi maksudnya kalau aku saat teduh nih, terus temanku nggak pernah saat teduh, hidupnya buruk, sama-sama dapat kasih karunia gitu. Exactly. Sama gitu kasih karunia, sama persis. Sama-sama disayang sama Tuhan, sama persis. Karena apa? Karena nggak tergantung perbuatan kita. Yang namanya nggak tergantung perbuatan. Hari-hari di mana kamu saat teduh sama hari-hari di mana kamu nggak saat teduh, Tuhan tetap sayang kamu sama aja. There is nothing we can do. Nggak ada yang kita bisa lakukan untuk obtain, untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan lebih lagi. Nggak ada. There's nothing. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Dia sudah, katanya. Dia telah memberikan kasih karunia-Nya. Artinya, kalau udah, ya udah gitu. So, perjanjian baru bukan lagi sebab akibat, bukan lagi jika kamu begini, begitu, pelayanan lebih rajin, nangis berdoanya. Nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada jika, maka. No. Melainkan pengertian yang baru, understanding yang baru. Melalui Yesus Kristus ada anugerah, ada kasih karunia. Oke? So, ini syaratnya. Yaitu nggak ada syarat. Kasih karunia itu selalu tersedia untuk kamu di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia telah tersedia untuk semua orang. Sudah available dan akan terus available, tidak pandang kesucian, penampilan, pengetahuan, dan kerohanian. Sudah kita bahas ya. Nah, so apa itu kasih karunia yang tersedia bagi kita semua? Maksudnya apa kasih karunia? Apa yang ada di dalam kasih karunia? Anggap aja kasih karunia itu seperti box kado yang di dalamnya udah tersedia banyak hal. Dan iman kita adalah membukanya dan menerimanya. Oke? So, di dalam kadonya Tuhan ini ada apa aja? Apa yang Tuhan udah kasih ke kita? Apa hak kita? Bukan hak. Apa pemberian Tuhan yang kita bisa terima? Oke? So, yang pertama adalah pengampunan dosa. Forgiveness of sin adalah anugerah Tuhan. Tersedia untuk semua orang, nggak peduli kamu berbuat apa aja. Pengampunan dosa. 1 Yohanes 2 ayat 2 bilangnya seperti ini. Dan ia adalah pendamaian. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia. So, Yesus Kristus adalah pendamaian, bahasa Inggrisnya propitiation. Bahasa kompleks, cuman maknanya juga lebih dalam. Cuman dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Melalui Yesus, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Melalui Yesus ada pengampunan dosa. There's mercy di dalam Yesus. Di dalam Yesus kalau dosa-dosamu sudah diampuni.
Segala dosa kita. Maksudnya segala dosa kita berarti apa aja? Dosa yang akan kamu buat 3 tahun lagi termaksud atau enggak? Dosa kamu yang udah kamu lakukan 2 tahun yang lalu termaksud atau enggak? Termaksud. Namanya segala dosa kita. Berarti apa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu literally semua dosanya kamu. Nggak ada satupun dosa yang lolos dari kasih karunia Tuhan. Nggak ada satupun dosa yang tidak diampuni dia, nggak ditanggung sama dia di atas kayu salib. Ini kuasanya Tuhan. Segala dosa kita. Artinya apa? Dosamu yang hari ini, dosamu yang kemarin-kemarin, dan dosamu yang di masa depan, semuanya udah diampunin sama Tuhan. Sudah diampunin. Namanya diampunin artinya apa? Penaltinya udah nggak ada. Hukumannya udah nggak ada. Kan udah ditanggung sama Tuhan. Konsekuensinya dari dosa tersebut, yang secara rohani udah nggak ada. Yang dari Tuhannya, yang kayak, oh karena kamu berdosa, aku kutuk kamu. Udah nggak ada lagi itu setelah Yesus. Nggak ada lagi jika, maka. Jika kamu berdosa ini, maka kamu dikutuk seperti ini, sebelum kamu harus mengorbankan ini supaya kamu suci lagi. Nggak ada lagi kayak gitu. Semua dosa-dosa kita. Oke? Nah, nggak cuma segala dosa kita, tetapi dosa seluruh dunia. Nah, seluruh dunia artinya siapa aja? Apakah cuma aku dan kamu, orang-orang yang di gereja? Apakah termaksud orang-orang di pedalaman yang nggak pernah dengar nama Yesus? Termaksud. Apakah termaksud orang paling keji seluruh dunia yang layak untuk dapat hukuman mati? Ya, termaksud mereka juga. Maksudnya yang ini juga, yang injek-injek si orang Papua kemarin. Iya, termaksud juga mereka. Orang-orang terkeji di dunia, orang-orang terburuk di dunia, termaksud juga. Tapi termaksud kamu juga. So, pengampunan dosa ini, itu sifatnya kasih karunia. Artinya apa? Nggak tergantung sama perbuatan kamu. Artinya apa? Oh, berarti, tapi aku dengarnya kalau pengampunan itu kita diampunin Tuhan kalau kita mengaku dosa kita. Ayo, pernah dengar gitu gak? Kalau harus ngaku dulu baru diampunin, berarti ada syaratnya atau enggak? Ada syaratnya dong. Sejatinya kebenarannya adalah enggak. There is nothing we should do. Kita nggak perlu melakukan apapun juga untuk mendapatkan pengampunan Tuhan, pengampunan akan dosa kita. Lu mau ngaku atau nggak ngaku, sudah diampuni. Pengakuan dosa itu bagian dari iman kita aja untuk bisa menerima pengampunan Tuhan. Tapi kita nggak perlu ngelakuin apapun. Yang duluan dia, yang udah ngampunin dia, Tuhan kita. We are forgiven. Jadi nggak perlu mengaku dosa gitu dulu sama pendeta atau apa gitu kan. Harus ngelakuin ini atau enggak. Nggak perlu ngaku dosa, nggak perlu. Udah diampuni. Ini bagiannya Tuhan. Tuhan sudah mengampuni. So, pemberian Tuhan tanpa syarat telah tersedia untuk semua. Wah, Mikael ada nyoret-nyoret nih. Ayo ketahuan Mikael, ayo tobat Mikael ya. Next. Keselamatan itu bagian dari kasih karunia yang tersedia bagi kita. Aduh, ketutupan. Titus 2:11 bilang kayak gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. So, keselamatan ini juga kasih karunia dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Keselamatan artinya apa? Keselamatan artinya kita bisa punya a new start. Kehidupan yang baru tersedia bagi kita. Kelahiran yang baru tersedia buat kita. Siapa di sini yang sering ngerasa, siapa yang kesini yang pernah ngerasa mungkin, kalau aja aku bisa restart hidup aku. Banyak keputusan-keputusan aku yang udah ngaco-ngaco. Salah ngomong, hancurin hubungan sama ini dan itu.
I just need a new start. Butuh lembaran yang baru, butuh restart yang baru. Keselamatan itu. A new start, a new relationship with God. Keselamatan itu diampuni dari dosa kita. Keselamatan itu mendapatkan hati yang baru dari Tuhan. Bukan manusia lama kita lagi yang hidup, tetapi Yesus di dalam kita. Itu keselamatan. There's a fresh hope, ada Yesus di dalam kita. Dan itu tersedia untuk kita. Itu kasih karunia Tuhan. Itu nggak peduli kamu ngapain. Nggak ada prasyaratnya. Itu bagian dan pemberian Tuhan. Keselamatan tersedia bagi kita semua. Apalagi? Banyak. Karena kebanyakan udah nggak perlu bahas lagi. Tapi kesembuhan ada di dalam kasih karunia Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ya kan, katanya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti itu kasih karunia. Pokoknya apa yang dia sudah lakukan di kayu salib, itu kasih karunia yang bisa kita akses. Segala berkat rohani katanya ada di dalam Yesus. Kemenangan atas dosa ada di dalam Yesus. Kemampuan hidup kudus ada di dalam Yesus. Transformasi hidup ada di dalam Yesus. Keserupaan dengan Kristus ada di dalam Yesus. Ada di dalam kasih karunia. So, seberapa banyak kita yang masih ngelihatnya kalau aja aku ngelakuin ini lebih lagi, aku akan menang atas dosa. Kalau aja aku bisa ngelakuin ini lebih lagi, maka aku akan diberkatin. Baru bisa disembuhin. Kalau aja. If salah total. Di dalam anugerah Tuhan, semua ini sudah tersedia. Segala hal yang harus dilakukan di dalam kehidupan kekristenan, itu pathway-nya, yang jalan duluan adalah Tuhan. Adalah hanya oleh kasih karunia. Semuanya ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diselamatkan oleh iman. So, iman itu hanya akses kepada kasih karunia. Iman itu tindakan kita yang hanya menerima. Hanya menerima. So, apakah benar hanya oleh kasih karunia? Enggak. Karena ayatnya nggak bilang kayak gitu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan, titik. Nggak ada. Nggak kayak gitu ayatnya. So, bukan hanya karena kasih karunia, bukan. Kasih karunia oleh iman. Iman, kalau kasih karunia itu Tuhan duluan, so kasih karunia duluan, tetap kasih duluan. Dia kasih tangannya ke kita, ya kan? Iman itu ya kita cuma nerima tangannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang nggak bisa maksa kita untuk menerima kasih karunia-Nya, menerima pengampunan, menerima keselamatan. Tuhan nggak bisa paksa kita untuk sayang sama Dia, untuk melihat itu sebagai sesuatu yang indah, lalu menginginkannya. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa maksa kita. Aku udah ampunin dosa kamu. Ayo terima pengampunanku. Ayo terima pengampunanku. Dia cuma bisa ngajak doang. Dia cuma bisa ngajak, aku mau punya hubungan sama kamu. Mau gak kamu punya hubungan sama aku? Ya kita harus ada imannya yang menyongsong juga kasih karunia yang tersedia untuk kita. So, kasih karunia itu tersedia, sudah dilakukan tanpa syarat. Tanpa syarat karena ya nggak ada hubungannya sama orang kamu lagi bejat-bejatnya dia udah kasih. Ya kan? So itu kasih karunia. Udah tersedia buat semua orang. Kamu mau atau enggak. Dan maunya ini adalah percaya. Hanya oleh iman percaya. Nah ini kita akan bahas lebih lagi di minggu depan. Tapi aku mau kasih perumpamaan. Mungkin kalian ini semua, aduh, nggak ngerti gitu kan. Apa sih ini maksudnya kasih karunia? Ini mungkin sederhananya. Dan ini luar biasanya. So, ada seorang pegawai dan ada seorang bos. Anggaplah gitulah ya. Ada seorang pegawai dan ada seorang bos. Pegawainya setia, hubungan kerjanya udah baik, ya kan? Tapi suatu hari si karyawannya ini digoda sama iblis, ngelihat ada laptop
nganggur. Dengan laptop nganggur. Lalu tanpa sepengetahuan bosnya ya dia nyuri aja itu laptop. Bukan laptop bosnya. Jadi ya begitulah. Ya kan. Habis itu dia nyuri laptopnya. Akhirnya ketangkap polisi. Ya kan. Akhirnya harus dipenjara. 1 tahun karena kamu nyuri laptop. Nggak terlalu berat hukumannya. Tapi akhirnya dia harus dihukum. Nah, bosnya ini karena dia sangat sayang sama karyawannya, dia bilang, ya udah, jangan kamu, aku sayang sama kamu. Bosnya ya, ini kasih karunia juga karena karyawannya yang melakukan apa untuk melakukan ini. Tapi bosnya bilang, aku aja yang masuk penjara. Aku aja yang nanggung hukumannya. Oke, so di situ terjadilah mercy, not getting what we deserve, nggak mendapatkan apa yang kita layak dapatkan, yaitu ini adalah pengampunan Tuhan, mercy-nya Tuhan. Lalu grace juga, ya kan, karena mendapatkan apa yang kita tidak layak dapatkan, yaitu kebebasan, ya kan. Tapi nggak cuma di situ, nggak cuma stop di situ. Anugerah Tuhan itu seperti ini. Nggak cuman si bosnya itu akhirnya nanggung konsekuensi dari perbuatannya si karyawan ini, yaitu mencuri laptop dan harus dipenjara 1 tahun. Tetapi waktu bosnya keluar, dia bilang, hai, aku sayang sama kamu. Aku kasih kamu mobil. Ini rumah, aku juga udah beliin buat kamu. Ini untuk keluarganya kamu. Supaya kamu bisa tinggal dan kamu punya rumah sekarang. So, bayangin, lu yang curi laptop, dia yang dipenjara, tapi nggak cuma dia dipenjara doang, tapi dia ngasih mobil dan ngasih rumah. Itu anugerahnya Tuhan. Dan menerima mobil itu dan menerima kasih karunia itu adalah percaya kalau bos itu beneran. Ya udah, itu aja. So, kasih karunia itu lebih dari yang kita bayangkan. Nggak cuman dia nggak benci sama kita, tapi dia memberkati kita berlimpah-limpah. Nah, mungkin ada perumpamaan lebih bisa ngegambarin lagi. Kita perumpamain kalau Tuhan dan 10 perintah Tuhannya itu, ya kan, 10 perintah Allah itu adalah anak-anaknya Tuhan yang dia kasihi. Karena ya kan hukumnya dia gitu ya. Nah, setiap kita melanggar hukumnya itu, kita itu sebenarnya membunuh anaknya. So, anggaplah Tuhan dan 10 anak-anaknya ini, 10 perintah Tuhan, ya kan? Suatu hari, ya kita melanggar, lalu kita membunuh salah satu anaknya. Satu aja. Kita bunuh anaknya Tuhan. Pas kita tebas. Kita bunuh anaknya Tuhan. Tapi responnya Tuhan itu seperti apa? Anugerah ini anugerah. Dia bilang, gak apa-apa. Aku ampunin kamu. Kamu udah bunuh anakku, tapi aku ampunin kamu. Dan aku gak mau cuma ampunin kamu doang. Mau gak kamu jadi anaknya aku? Duduk di mejaku, makan bersama-sama dengan aku setiap hari, mendapatkan warisan dari kekayaanku. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Apa yang kita perbuat? Kita bunuh anaknya. Kita ini liability. Beban. Untuk Tuhan. Tapi sebegitu besar dia mengasihi kita. Dia nggak cuma ngampunin kita, tapi dia memberikan anugerah kepada kita. Kita ini diangkat anak sama dia. Padahal kita ini yang bunuh anak-anaknya dia. Kita ini yang mengecewakan dia. Itu kasih karunia. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. How can it be? Kok bisa kayak gitu? Kok ada orang yang kita masa bunuh anaknya, malah kita diangkat anak. Malah kita disayang dan dikasih harta warisan. Di dalam anugerah ini ada suatu kasih yang begitu besar. Message-nya, intinya adalah ini di balik kasih karunia, teman-teman. He loves you so much. Jesus loves me so much. Dan kasih adalah pewahyuan yang jauh lebih tinggi
dari dosa, dari hukum Taurat, dari sebab akibat, dari apapun juga. So, segini aja sharingku hari ini. Mungkin aku sebelum aku mau tutup, I just want to pray for you. Aku nggak tahu apakah kalian pernah ngalamin kasih karunia yang seperti ini. Apakah kalian punya hubungan yang seperti ini dan ngerti kalau Tuhan itu sebegitu sayangnya sama kita. Tapi kalau ada yang di sini yang belum, mungkin sehari ini lagi jauh sama Tuhan. Mungkin lagi nggak ngerasain keindahan Tuhan, nggak ngerasain kasihnya Tuhan buat hidupnya kita. Atau belum pernah menerima kasih karunia Tuhan. Mau nggak kalian taruh tangan kalian di dada kalian saat ini? Secara aktif. Menaruh iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Percaya itu artinya percaya, simpelnya seperti ini. Ya, percaya kalau Dia sudah memberikan kita anugerah dan menerimanya. Sesimpel itu. So, buat teman-teman yang ingin merasakan ini, ingin mengalami anugerahnya Tuhan di dalam hidup. Nggak cuma dengar-dengar doang firman-Nya, tapi ngalamin. Mau ngalamin kelimpahan yang di dalam Tuhan, pengampunan yang ada di dalam Tuhan, kebebasan, kemenangan yang ada di dalam Tuhan. Yuk taruh tangan kita di dada kita. Aku mau doa buat kalian. Bapak, aku nggak tahu siapa aja Tuhan saat ini yang lagi menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Aku nggak tahu siapa aja saat ini Tuhan yang lagi merindukan Tuhan. Tapi Engkau berbicara Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kalau Roh Kudus-Mu masih bekerja Tuhan. Bahkan di masa-masa seperti ini. Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudaraku di sini Tuhan. Buat adik-adikku Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Yang merindukan Engkau melihat hati mereka Tuhan. Aku berdoa hari ini kiranya kami sama-sama Tuhan bisa mengalami Tuhan kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu yang sejati Tuhan. Supaya kami bisa diselamatkan dan diampunin dari dosa Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan, buat semua orang di sini yang mungkin lagi jauh dari Tuhan, Engkau yang lakukan apapun yang dibutuhkan Tuhan. Untuk bisa mendapatkan mereka, untuk bisa menangkap hati mereka Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, udah sekian aja ibadah kita. Thank you semuanya sudah datang. Mungkin beberapa pengumuman sebelum kita pergi adalah kalau ada yang memberikan persembahan dan tadi miss rekening, bisa langsung ke ibadah kita dimanapun di channel YouTube kita. Ada informasi rekeningnya. Lalu kalau belum ada orang yang belum kesan, silakan hubungin DM either VIP atau Image atau ya aku sendiri atau siapapun yang kalian kenal di gereja ini, bisa langsung dihubungin sama kesan untuk kalian bisa ikut kesan Komsel. So kekristenan bukan sesuatu yang harus dijalanin sendiri, yang seharusnya dijalanin sendiri. So make sure kamu punya komunitas. Itu aja. God bless you all. Happy Sunday. Doa berkat gak? Doa berkat lagi kali ya. Yuk doa berkat bentar supaya sah, katanya begitu. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Bapak, aku berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dan kami tahu kami sudah diberkatin. Jadi kamu gak perlu minta-minta lagi. Tapi ajar kami Tuhan untuk beriman supaya kami bisa menerima kasih-Mu, menerima berkat-Mu, dan supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye semuanya. Happy Sunday.